Sparta Praha bukan tandingan Manchester City, klub Republik Ceko dihajar Erling Haaland DKK di Liga Champions. Juara Inggris City tanpa kesulitan berarti mengalahkan Sparta di matchday ketiga UCL, dengan Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor. Manchester City mengamankan kemenangan telak 5-0 ketika menjamu Sparta Praha di matchday ketiga fase Liga UCL 2024/25 dini hari tadi. Di pertandingan yang digelar di Etihad Stadium semalam, City memecah kebuntuan di menit ketiga melalui Phil Foden dan baru bisa menambah keunggulan di babak kedua lewat Erling Haaland 2 gol, kemudian John Stones dan Matheus Nunes di akhir babak kedua. Kemenangan ini menempatkan City di urutan ketiga fase Liga UCL dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Pep Guardiola sudah bersabda, Man City wajib sapu bersih partai kandang di Liga Champions. Pelatih Man City, Pep Guardiola, sudah bersabda bahwa timnya wajib menyapu bersih partai kandang di Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Perjalanan Man City di Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 kembali berlanjut. Setelah menghadapi Slovan Bratislava, kali ini Man City menjamu Sparta Praha di Stadion Etihad. Duel melawan Sparta Praha menjadi pertandingan kandang kedua di Liga Champions yang dijalani Man City. Kemenangan itu menjadi modal berharga mengingat masih ada 6 laga tersisa yang patut dilakoni Man City di fase Liga kompetisi elit benua biru tersebut. Terlebih format baru Liga Champions musim ini membuat hanya ada 8 tim saja yang berhak lolos otomatis ke fase gugur. Sementara tim peringkat 9-24 wajib mengikuti playoff. Mau tidak mau Man City harus meraih kemenangan jika ingin lolos langsung ke fase knockout. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Pep Guardiola dalam wawancara pralaga. Pep Guardiola menekankan pentingnya meraih kemenangan di kandang. Kenyataannya adalah setiap pekan ada pertandingan-pertandingan yang luar biasa di hari Selasa dan Rabu. Kami sekarang memiliki banyak tim dengan jumlah 36 tim dan hanya 8 yang lolos secara otomatis. Jadi saya cukup yakin akan ada pertandingan kualifikasi tambahan untuk tim papan atas dan top. Saya cukup yakin jika kami tidak menutup pertandingan di kandang setelah hasil imbang dengan Inter, kami memiliki 3 pertandingan tandang yang luar biasa sulit, di Lisbon, Juventus dan PSG. Itu tidak mudah. Pertandingan-pertandingan yang kami jalani di kandang harus kami tutup dengan baik, jika tidak maka akan sulit untuk finish di 8 besar dan itulah target yang ingin kami capai. Kyle Walker digoda Al Ahly, Manchester City tertarik lepas. Kyle Walker mungkin akan memainkan musim terakhirnya di Manchester City. Sang pemain akan habis masa kontraknya di Etihad Stadium pada 2026 dan sepertinya tidak akan ditawari kontrak baru. Walker kini dikabarkan telah muncul sebagai target utama bagi klub kaya Arab Saudi, Al Ahly. Pemain berusia 34 tahun dilaporkan akan tersedia dengan harga sekitar 20 juta pound sterling. Pemain asal Inggris ini telah memenangkan 6 gelar Premier League dan 1 Liga Champions sejak bergabung dengan Man City pada tahun 2017 dan masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya, yang ia perbarui musim lalu. Sebuah kepindahan potensial ke Timur Tengah bisa jadi cocok untuk Walker setelah kehidupan pribadinya baru-baru ini menjadi berita utama. Dan bergabung dengan Al Ahly tidak hanya menawarkan sang pemain bertahan kesempatan untuk melepaskan diri dari tekanan media Inggris yang terkenal sulit, namun juga dapat membuatnya menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola. Saat ini ia mendapatkan 175.000 pound per minggu di Man City, Walker akan mendapatkan gaji lebih dari 2 kali lipat menjadi 400.000 pound per minggu jika dia setuju untuk bergabung dengan tim asuhan Matthias Gisel. Rico Lewis ungkap keuntungan jadi pemain serba bisa. Rico Lewis mengungkap manfaat yang ia dapatkan dengan menjalankan beberapa posisi berbeda di skuad Manchester City sejak promosi ke tim utama. Sejak menimba ilmu di Akademi Manchester City, Rico Lewis telah terbiasa menjalani berbagai posisi di lapangan.
Pengalaman ini tidak hanya membentuknya menjadi pemain serba bisa, tetapi juga menjadikannya aset berharga bagi tim. Kini, ketika rekan-rekannya mengalami cedera, Lewis kerap mengisi posisi-posisi kosong, baik di lini belakang maupun di lini tengah, dengan penuh kepercayaan diri dan kemampuan yang mumpuni. Lewis sendiri mengklaim bahwa fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi telah semakin mengasah bakatnya. Setiap peran yang ia jalani memberikan tantangan baru dan memungkinkan dirinya untuk terus berkembang sebagai pemain. Kemampuan ini, menurut Lewis, tidak hanya memperkaya pemahamannya tentang permainan, tetapi juga meningkatkan nilai kontribusinya bagi Man City. Pada awalnya, saya adalah seorang gelandang, namun setelah sekitar 2 pekan mereka menempatkan saya sebagai bek kanan karena saya tidak sebagus yang lain. Sejak saat itu, saya telah bermain di mana-mana, sebagai bek kiri, bek kanan dan 1 musim sebagai bek tengah saat masih muda. Hal tersebut sangat membantu saya saat ini dan mengetahui posisi orang lain. Saya menikmati permainan sepak bola saya saat ini dan semakin banyak posisi yang dapat saya mainkan, semakin banyak pertandingan yang dapat saya mainkan dan itulah yang saya inginkan.